Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, admin dari Wangsa Manunggal Official. Kali ini Mimin akan membagikan tentang historis senjata tradisional Jawa Barat, yaitu kujang. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9. Terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambangan, hiasan, ataupun cindera mata. Menurut Sang Hyang Siksakanda Angkaresian Pupuh 17, kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara etimologis, istilah kujang berasal dari kata kudihyang. Kudi merupakan kata dalam bahasa Sunda kuno yang berarti senjata dengan kekuatan gaib dan sakti. Kata hyang juga berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti dewa atau dewi. Sumber lain menyatakan bahwa kujang berasal dari kata ujang yang berarti manusia. Secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau hyang. Sejak dahulu hingga saat ini, kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sang Hyang Siksakanda Angkaresian 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah, di antaranya di daerah Rancah, Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Seiring perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun memiliki perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12. Secara umum, kujang memiliki sisi ketajaman dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congok, yaitu ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau silih, yaitu lekukan pada bagian punggung, tadah atau lengkungan yang menonjol pada bagian perut, dan mata atau lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi 4, antara lain kujang pusaka, yaitu lambang keagungan dan perlindungan, kujang pangarak atau untuk berperang,
kujang pakarang atau sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas atau sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung yang menyerupai burung ciung, kujang kuntul yang menyerupai burung kuntul atau bango, kujang badak yang menyerupai badak, kujang naga yang menyerupai binatang mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan. Nilai kujang sebagai sebuah jimat atau azimat pertama kali muncul dalam sejarah kerajaan Pajajaran, Makukuhan, dan Panjalu. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kudo Lelean atau disebut juga Prabu Kuda Lelean di tanah Sunda dan kerajaan Panjalu Ciamis. Prabu Kuda Lelean atau Kudo Lalean juga dikenal sebagai Hyang Bunisora dan Batar Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang atau Sukabumi. Sejak saat itu, kujang secara berangsur-angsur dipergunakan para raja dan bangsawan kerajaan itu sebagai lambang kewibawaan dan kesaktian. Suatu ketika, Prabu Kudo Lalean tengah melakukan tapa brata di suatu tempat. Tiba-tiba sang Prabu mendapat ilham untuk mendesain ulang bentuk kujang yang selama ini dipergunakan sebagai alat pertanian. Anehnya, desain terbaru yang ada di benak sang Prabu bentuknya mirip dengan Pulau Jawa Dwipa atau yang dikenal sebagai Pulau Jawa pada masa kini. Nah, untuk mendapat ilham itu, segeralah Prabu Kudo Lalean menugaskan Empu Windu Supo, seorang pandai besi dari keluarga kerajaan. Ia diminta membuat mata pisau seperti yang ada di dalam pikiran sang Prabu. Mulanya, Empu Windu Supo gusar soal bentuk senjata yang mesti dibuatnya. Maka, sebelum melakukan pekerjaan, Empu Windu Supo melakukan meditasi, meneropong alam pikiran sang Prabu. Akhirnya, didapatlah sebuah bayangan tentang purwa rupa atau prototipe senjata seperti yang ada di dalam pikiran Kudo Lalean. Setelah meditasinya usai, Empu Windu Supo memulai pekerjaannya. Dengan sentuhan-sentuhan magis yang diperkaya nilai-nilai filosofi spiritual, maka jadilah sebuah senjata yang memiliki kekuatan tinggi. Inilah sebuah kujang yang bentuknya unik dan menjadi sebuah objek bertenaga gaib. Senjata ini memiliki dua buah karakteristik yang mencolok. Bentuknya menyerupai Pulau Jawa dan terdapat 3 lubang di suatu tempat pada mata pisaunya. Inilah sebuah senjata yang pada generasi mendatang selalu berasosiasi dengan kerajaan Pajajaran Makukuhan. Bentuk Pulau Jawa sendiri merupakan filosofi dari cita-cita sang Prabu untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tanah Jawa menjadi satu kerajaan yang dikepalai Raja Pajajaran Makukuhan. Sementara 3 lubang pada pisaunya melambangkan Trimurti atau 3 aspek ketuhanan dari agama Hindu yang juga ditaati oleh Kudo Lalea. 3 aspek ketuhanan menunjukkan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Trinitas Hindu atau Trimurti juga diwakili 3 kerajaan utama pada masa itu. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Pangging Wiraradia yang berlokasi di bagian timur Jawa, Kerajaan Kambang Putih yang berlokasi di bagian utara Jawa, dan Kerajaan Pajajaran Makukuhan yang berlokasi di barat. Bentuk kujang berkembang lebih jauh pada generasi mendatang. Model-model yang berbeda bermunculan,
Ketika pengaruh Islam tumbuh di masyarakat, kujang telah mengalami reka bentuk menyerupai huruf Arab, yaitu Shin. Ini merupakan upaya dari wilayah Pasundan, yakni Prabu Kian Santang atau dikenal juga dengan nama Prabu Borosngora dan Bunisora Suradipati dari Kerajaan Panjalu yang berkeinginan mengislamkan rakyat Pasundan. Akhirnya, filosofi kujang yang bernuansa Hindu dan agama dari kultur yang lampau direka ulang sesuai dengan filosofi ajaran Islam. Shin sendiri adalah huruf pertama dalam sajak kalimat syahadat, di mana setiap manusia bersaksi akan Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucap kalimat syahadat dan niat di dalam hati inilah, maka setiap manusia secara otomatis masuk Islam. Manifestasi nilai Islam dalam senjata kujang adalah memperluas area mata pisau yang menyesuaikan diri dengan bentuk dari huruf Shin. Kujang model terbaru seharusnya dapat mengingatkan si pemiliknya dengan kesetiaannya kepada Islam dan ajarannya. 5 lubang pada kujang telah menggantikan makna Trimurti. Kelima lubang ini melambangkan 5 tiang dalam Islam atau rukun Islam. Sejak itulah, model kujang menggambarkan paduan 2 gaya yang didesain Prabu Kodok Lalean dan Prabu Kian Santang. Namun, wibawa kujang sebagai senjata pusaka yang penuh kekuatan lain dan bisa memberi kekuatan tertentu bagi pemiliknya tetap melekat. Dalam perkembangannya, senjata kujang tak lagi dipakai para raja dan kaum bangsawan. Masyarakat awam pun kerap menggunakan kujang sama seperti para raja dan bangsawan. Di dalam masyarakat Sunda, kujang kerap terlihat dipajang sebagai dekorasi rumah. Konon, ada semacam keyakinan yang berkait dengan keberuntungan, perlindungan, kehormatan, kewibawaan, dan lainnya. Namun, ada beberapa tahayul yang dianggap sebagai pantangan yang tak boleh dilakukan, yakni memajang kujang secara berpasangan di dinding dengan mata pisau yang tajam sebelah dalam saling berhadapan. Ini merupakan tabu atau larangan. Selain itu, tidak boleh seorang pun mengambil fotonya sedang berdiri di antara 2 kujang dalam posisi tersebut. Kabarnya, ini akan menyebabkan kematian terhadap orang tersebut dalam waktu 1 tahun. Tidak lebih, tetapi bisa kurang. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, Mimin harap kita dapat melestarikan dan menjaga aset budaya bangsa. Bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, like dan komen, dan share juga ke teman-teman agar channel ini dapat berkembang.